Partai Buruh sudah memutuskan tidak akan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Nama Anies Baswedan dieliminasi. Dan demikian, Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Sebelumnya, dalam Rakernas Partai Buruh yang digelar bulan Februari 2023, nama Anies Baswedan menjadi satu dari 4 capres unggulan. 3 yang lain adalah Ganjar Pranowo, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Dalam perkembangannya, setidaknya ada 2 alasan mengapa kemudian Partai Buruh mencoret nama Anies Baswedan dari daftar capres. Sikap Sudirman Said yang mengobok-ngobok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur pendiri Partai Buruh, sehingga tereliminasi, ditarik dukungannya. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Pertanyaannya kemudian, mengapa 2 hal di atas menjadi landasan untuk mengeliminasi Anies Baswedan? Seberapa serius persoalan ini terhadap nilai-nilai perjuangan ke depan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Saya akan memulai dari alasan yang kedua, apa yang disebut Bung Said Iqbal sebagai menusuk teman dari belakang. Istilah menusuk teman dari belakang sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan tindakan seseorang yang berkhianat atau melakukan tindakan yang merugikan bagi sekutunya. Dalam dunia politik, di mana kepercayaan dan solidaritas menjadi krusial, tindakan seperti ini tentunya merupakan kesalahan yang fatal, terlebih bagi seorang calon presiden, di mana integritas dan kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan rekan dan sekutunya adalah hal yang sangat penting. Tentu Anda bisa menebak, ini adalah terkait dengan sikap Anies Baswedan yang kemudian menggandeng Caimin sebagai calon wakil presiden. Padahal sebelumnya, Anies disebut-sebut sudah terlebih dahulu meminang AHY. Jikapun keputusan itu diambil bukan karena keinginan Anies, hal itu justru memperlihatkan bagaimana Anies bisa dengan mudah didikte oleh elit partai. Pada akhirnya, ini soal integritas. Kepemimpinan yang baik berakar pada integritas dan kepercayaan. Seorang pemimpin yang tidak dapat dipercaya oleh rekan-rekannya, tentu akan menemui kesulitan dalam memimpin sebuah negara. Seorang capres harusnya menjadi contoh dalam hal integritas dan kejujuran. Menusuk teman dari belakang bukanlah sikap yang seharusnya diasosiasikan dengan seorang calon pemimpin sebuah negara. Untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, seorang capres harus menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang dapat diandalkan, konsisten, dan memiliki integritas yang tinggi. Itu satu hal. Hal lain yang menjadi sorotan adalah sikap tim sukses Anies Baswedan yang diistilahkan Bung Said Iqbal dengan mengobok-obok Serikat Buruh yang menjadi salah satu inisiator dihidupkannya kembali Partai Buruh. Langkah tim sukses yang mengobok-obok Serikat Buruh dinilai tidak etis dan semakin memperburuk citra capres yang bersangkutan di mata buruh. Terlebih lagi, saat ini masyarakat sudah semakin cerdas. Dia bisa mengamati dinamika politik. Tindakan yang tidak etis atau merugikan kelompok tertentu akan menjadi bumerang bagi capres tersebut. Terlebih, Serikat Buruh adalah organisasi yang memiliki basis massa yang kuat. Inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari para pekerja di akar rumput. Tidak sedikit pekerja di tingkat basis atau unit kerja yang menjadi caleg, pengurus, atau bahkan anggota dari Partai Buruh. Ketika mereka melihat ada pihak lain yang mengganggu soliditas serikatnya, tentu mereka akan bereaksi. Setidaknya, 2 hal itu yang menjadi alasan mengapa Anies Baswedan kemudian tereliminasi dari capres pilihan Partai Buruh. Lantas, siapa yang akan didukung Partai Buruh pasca Anies tersingkir dari nominasi? Subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. See you!